Hi, good afternoon. So we will hold a podcast together, my friend, named Henry Eden, and myself, the host Lady Marshani. We will open a questions and answer session. Are you ready? Ready. Oke, untuk pertanyaan yang pertama untuk Henry Eden, menurut Anda, apa hubungan antara konstitusi dan undang-undang dasar? Menurut saya, konstitusi dapat juga diartikan dengan segala ketentuan aturan tentang perundang-undangan dasar negara. Bagaimana menyebut konstitusi sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen khusus yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Oh begitu ya, baik. Terus apa saja yang membedakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar 1945? Baik, yang membedakan itu adalah hukum dasar atau konstitusi terdiri dari hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis. Baik. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana peran konstitusi dalam suatu negara? Peran konstitusi bagi suatu negara ialah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintah, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak sewenang-wenang. Baik. Pertanyaan yang keempat, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia apa saja? Di dalam konstitusi telah diatur landasan dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara yang telah disepakati. Baik. Oke. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, apakah Pancasila merupakan konstitusi? Baik, saya akan menjawab. Sebagai sumber tertib hukum di Indonesia atau dasar nilai dan norma untuk penyelenggaraan negara, Pancasila dijadikan sumber konstitusi. Jadi isi konstitusi negara Indonesia merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia hendak memahami lebih dalam tentang Pancasila dan konstitusi. Oke, dan siapa yang membuat konstitusi Indonesia? Yang membuat konstitusi negara Indonesia adalah dibuat oleh Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tugas pokok dari BPUPKI adalah menyusun rancangan undang-undang dasar. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, mengapa konstitusi setiap tahun itu harus diubah? Baik, saya akan menjawab. Suatu konstitusi itu harus diubah dengan beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu perlunya mengubah pasal-pasal dan konstitusi yang tidak jelas dan tegas dalam memberikan pengaturan. Perlunya mengubah dan menambah pengaturan di dalam konstitusi yang terlampau singkat dan tidak lengkap. Terima kasih. Pertanyaannya lagi, apa yang terjadi jika konstitusi tidak berjalan dengan baik? Baik, saya akan menjawab. Jika konstitusi tidak ada, negara akan hancur tanpa konstitusi. Konstitusi adalah pemberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Karena tanpa konstitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang
sesuai dengan harapan masyarakat. Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang terakhir, hal-hal apa saja yang telah diatur dalam konstitusi? Baik, hal-hal yang diatur oleh konstitusi yaitu ada 3 hal, yakni Undang-Undang Dasar 1945, terus yang kedua RIS tahun 1949, dan yang ketiga UUDS tahun 1950. Okay. Thank you for your time, Henry, for joining my podcast. Okay, friend.